Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Melda Ananda dengan NIM 221340162 dalam mata kuliah Teknik Produksi Film kelas A. Nah, ini merupakan learning journal pertemuan keempat nih. Nah, di pertemuan keempat ini yang presentasi adalah kelompok 2. Kelompok 2 itu membahas tentang fondasi karya ilmiah. Nah, di mana kelompok 2 ini menjelaskan tentang unsur-unsur film, terus juga divisi pembuatan film, dan mise en scene, sinematografi, editing, dan juga suara. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu ya sedikit mengenai penjelasan di atas tadi. Nah, yang pertama ini itu unsur-unsur film. Unsur-unsur film terbentuk oleh dua unsur pembentukan, yakni struktur naratif. Nah, struktur tersebut tuh saling berinteraksi dan berkesinambungan nih satu sama lain untuk membentuk sebuah film. Bisa dikatakan bahwa struktur naratif adalah bahan atau materi yang akan diolah. Dalam buku Memahami Film, Himawan Parasista menambahkan struktur naratif berhubungan dengan aspek cerita atau tema film. Nah, berikut ini tuh ada unsur-unsur dari film. Yang pertama itu ada naskah atau skenario, yaitu cerita yang menjadi dasar film. Yang kedua itu ada sutradara, yaitu orang yang menggerakkan keseluruhan produksi film. Yang ketiga ada pemeran atau aktor nih. Jadi itu tuh orang-orang yang menekankan karakter dalam film. Dan yang keempat itu ada sinematografi, yaitu teknik pengambilan gambar, pencahayaan, dan komposisi visual. Yang kelima ada editing, yaitu proses pemotongan dan penyusunan gambar. Keenam, musik dan suara, yaitu penggunaan musik dan efek suara untuk menambahkan suasana dan emosi dalam sebuah film. Dan yang terakhir itu ada desain produksi, yaitu elemen visual seperti lokasi, set, kostum, dan properti. Selanjutnya itu divisi pembuatan film. Yang pertama ada departemen. Ini bertanggung jawab atas semua kegiatan produksi film, mulai dari persiapan hingga eksekusi. Yang kedua itu departemen produksi, yang terdiri dari produser, asisten produser, co-produser, produser pendamping, manajer unit produksi, akuntan produksi, manajer lokasi, asisten produksi, dan pembantu umum. Nah, ketiga itu ada departemen penyutradaraan. Nah, departemen penyutradaraan adalah bagian dari produksi film yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan visi kreatif dari sutradara. Mereka terdiri dari berbagai posisi kunci yang bekerja sama, termasuk sutradara, asisten sutradara, dan kru lainnya. Nah, yang keempat ini ada departemen casting. Nah, departemen casting ini tuh adalah bagian dari produksi film, televisi, atau teater yang bertugas untuk mencari, mengaudisi, dan memilih aktor untuk peran-peran yang akan dibutuhkan. Selanjutnya itu yang kelima ada departemen kamera. Nah, bertugas itu untuk menangani semua hal teknis terkait pengambilan gambar, seperti mengoperasikan kamera dan pencahayaan. Yang keenam itu ada departemen pencahayaan. Nah, ini itu bertanggung jawab untuk mengatur selama proses pengambilan gambar dalam produksi film. Nah, ini tuh tugas mereka tuh termasuk merencanakan, memasang, dan mengelola pencahayaan yang menciptakan suasana sesuai dengan visi kreatif proyek gitu. Nah, mereka juga menjaga peralatan, rencana yang dan sistem listrik agar aman gitu dan dapat diandalkan. Nah, yang ketujuh itu ada departemen artistik. Nah, bertanggung jawab untuk menciptakan tampilan visual dalam film. Ini tuh mencangkup desain set, kostum, tata rias, pencahayaan, dan efek visual yang mendukung suasana film sesuai dengan visi kreatif dari sutradara. Nah, yang kedelapan itu ada
Departemen Suara bertanggung jawab atas semua aspek audio dalam film. Ini mencakup perekaman suara selama syuting, penyutingan suara, perencanaan, dan pembuatan efek suara. Dan yang ke-9 itu ada departemen ini itu bertanggung jawab atas kostum dan penampilan karakter dalam film, termasuk merancang dan merawat kostum serta riasan yang sesuai dengan cerita dan karakter. Dan yang terakhir itu ada departemen pasca produksi. Jadi ini tuh bagian yang bertanggung jawab setelah proses syuting selesai. Jadi mereka itu menangani pengeditan film, efek visual, suara, dan musik untuk menyempurnakan film sebelum ditayangkan. Selanjutnya itu Mise en Scene, sinematografi, editing, dan suara. Yang pertama itu saya akan menjelaskan Mise en Scene. Menurut David Birdwell dan Christine Thompson, dalam film art menyatakan bahwa Mise en Scene Prancis adalah menempatkan ke dalam tempat dan diaplikasikan oleh kerja sutradara. Nah, mise en scene ini tuh berupa ya untuk mengontrol aspek-aspek film yang berkaitan dengan teater, seperti setting, cahaya, tata rias, kostum, dan gerak aktor. Jadi mise en scene dari segi teater maupun film adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan seluruh aspek visual yang ada pada set saat memproduksikan film atau pertunjukan teater. Nah, seperti setting, properti, aktor, kostum yang digunakan, lighting, dan lain-lain. Semua yang muncul di dalam frame merupakan bagian dari mise en scene, yang juga berarti theatrical atau spektakel. Nah, yang kedua itu sinematografi. Nah, sinematografi ini terdiri dari dua suku kata, sinema dan grafi, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kinema yang berarti gerakan dan grapo yang berarti menulis. Jadi tuh sinematografi biasa diartikan sebagai menulis dengan gambar yang bergerak. Di dalam kamus Teletalk yang disusun oleh Peter Jarvis, sinematografi ini diartikan sebagai the craft of making picture atau pengrajin gambar. Nah, bisa diartikan juga sebagai kegiatan menulis yang menggunakan gambar gerak sebagai bahannya gitu. Dan yang terakhir itu ada editing dan suara. Nah, editing adalah menggerakkan dan menata video, shoot atau hasil rekaman gambar menjadi suatu rekaman gambar yang baru dan enak untuk dilihat gitu. Sedangkan suara, kalau suara dalam film dapat dipahami sebagai seluruh bagian yang keluar dari gambar. Prasista 2017 itu yang mengatakan. Nah, bagian tersebut tuh dapat berupa dialog dalam film, terus juga ilustrasi musik dan juga suara efek. Nah, dan kelompok 2 ini mengambil film Budi Pekerti. Sinopsis Budi Pekerti secara singkat yaitu Budi Pekerti adalah film yang menceritakan tentang perjuangan seorang guru dalam menghadapi perundungan cyber atau cyberbullying. Nah, Budi Pekerti ini termasuk salah satu film yang sukses yang berhasil terpilih sebagai official selection di Toronto dalam International Film Festival atau TIFF. Nah, cukup sekian saja Learning Journal pertemuan keempat ini. Sampai jumpa di Learning Journal selanjutnya, yaitu kelima. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Berikut ini adalah trailer film Budi. Sejak usaha Bapak bangkrut karena COVID, Bapak ternyata punya bipolar. Kita perlu tambahan uang untuk konseling psikolog, obat psikiater. Mbak Tita online shop awul-awul. Muklas terima endorsan. Ibu kampanye jadi wakil kepala sekolah. Pojok pupuk meneh, Pak. Ini pupuk 12 jam lho, Pak. Tak tukok ke bodho Mbok Rahayu zaman kuliah mbiyen. Ya? HP
Bapak itu kalau sudah dapat nomor antrian, tolong dipatuhi, Pak. Lah dia emang saudara saya yang datang sejak awal untuk mengantrikan. Anda bohong. Lu ngecek ribut. Video ibu marah ke penjual putu udah ditonton 100.000 orang dalam 7 jam. Wes metu video remix, meme karo parodi. Ibu itu negur orang yang nyerobot antrian. Tapi wong-wong ngira mama misuhi bakule kuwi. Banyak yang minta ibu diberhentikan dari guru BK. Ukuran sendiri aja bisa boleh. Kalau aku dituduh yang salah, ya aku bilang sebenarnya. Bapak-bapak dengan kaos bergambar elang tersebut menitipkan pesanannya. Kok ngupload video klarifikasi sih? Mama ki ono sing arep nuntut pencemaran nama baik. Saya mensomasi Bu Prani. Bagaimana kalau Bu Prani membuat video permohonan maaf buat Bapak itu saja? Saya mohon ini jangan sampai ke jalur hukum ya. Nanti nama sekolah dibawa-bawa, nanti ada infotainment, ada berita ini itu. Kenapa kalian bikin opini yang nyerang ibuku kayak gitu? Jangan budayakan bentak-bentak. Kalau Bapak ngambil keputusan aneh-aneh kayak dulu, Pi. Aku nggak mau kehilangan Bapak cuma gara-gara satu berita bohong. Klarifikasi ke publik ini tetap dibutuhkan, Bu. Iki sasi paling aku kewan dulu. Tapi ning ngono iki mingsak notifikasi, Ma. Ibu itu salah apa? Ibu kudu minta maaf apa? Salah apa bener ki ming perkara sapa sing luwih akeh ngomong. Aku pikir ki awakmu dhewe Apakah cuma karena video 20 detik, 20 tahun pengabdian ibu jadi guru akan hancur?